Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Agung Rusnanda dari SMK Muhammadiyah Wanarja, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi pra-observasi bersama salah satu rekan sejawat saya di SMK Muhammadiyah Wanarja dalam rangka coaching untuk supervisi akademik. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Wijiarsi selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah Wanarja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Agung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Wiji, jadi percakapan atau diskusi ini nanti terkait dengan praobservasi. Ya, diharapkan nanti praobservasi ini sebagai salah satu acuan ketika nanti Bu Wiji melaksanakan proses pembelajaran. Dan kebetulan kan nanti Bu Wiji akan saya observasi atau saya supervisi ketika pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya itu agar nanti ketika Bu Wiji melaksanakan pembelajaran di kelas itu posisinya sudah siap dan sudah percaya diri. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait praobservasi ini. Tidak masalah, Bu ya? Tidak. Oke, siap, baik. Nah, kita langsung saja Bu Wiji ke percakapan yang pertama. Oke. Terkait tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Wiji itu seperti apa? Oke, baik, saya akan menjawab ya Pak Agung. Untuk mungkin nanti pembelajaran bahasa Indonesia, kebetulan saya akan mengambil satu teks, yaitu teks prosedur. Mungkin tujuan pembelajarannya nanti saya sampaikan kepada anak-anak bahwasanya tujuan pembelajaran ini siswa mampu menyimak atau bisa menyimak informasi dari teks prosedur dengan tepat. Nah, di dalam teks prosedur itu terdapat struktur, ciri, kemudian kebahasaannya. Oke, jadi intinya materinya itu terkait teks Teks prosedur. prosedur, Oke, ya. baik. Nah, tadi kan itu tujuan pembelajarannya Bu Wiji. Ya. Terkait area pengembangan yang diharapkan yang berkembang dari siswa itu apa Bu Wiji? Ya. Melihat latar belakang siswa kita ini kan mungkin untuk membaca saja mereka masih kesulitan ya. Jadi saya salah satunya untuk membacanya, kemudian menganalisis, kemudian berbicaranya. Nanti ada proses presentasi. Jadi memang betul kadang anak dalam membaca juga masih kesulitan, apalagi berbicara. Nah, ya berarti area yang ingin dikembangkan Bu Wiji itu berbicara anak salah satunya ketika nanti ada kegiatan presentasi ketika pembelajaran di kelas itu ya. Oke, baik. Nah, terkait model pembelajarannya apa yang digunakan Bu Wiji? Model yang akan saya pakai mungkin problem based learning. Oke, berarti pembelajaran berbasis masalah. Oke, berarti nanti siswa dihadirkan permasalahan kontekstual mungkin ya Bu Wiji ya, untuk kemudian nanti dianalisis ya. Oke, baik. Nah, untuk tadi kan model, kalau sekarang untuk strategi pembelajarannya Bu Wiji. Strategi pembelajarannya saya akan menggunakan lebih ke pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Mungkin nanti saya akan menerapkan untuk prosesnya karena saya sudah menyediakan beberapa media pembelajaran untuk anak berkaitan dengan kebiasaan mereka ketika belajar. Mungkin ada yang lebih bisa untuk mendengarkan auditori atau melihat atau menyaksikan gambar atau video gitu. Mungkin nanti saya akan menggunakan media-media tersebut untuk pembelajaran. Oke, jadi untuk strateginya lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, dan berdiferensiasinya itu yang digunakan yang proses ya. Jadi dengan Bu Wiji menyediakan berbagai macam media yang memfasilitasi gaya belajar mungkin ya. Tadi kan disampaikan ada auditori, mungkin ada visual, juga ada kinestetik. Oke, itu sangat menarik menurut saya Bu Wiji. Baik. Nah, untuk strategi dalam penilaian atau evaluasi pembelajarannya itu nanti seperti apa Bu Wiji? Mungkin akan melaksanakan tes tulis ya, terus kemudian observasi
itu sikap. Oke, jadi Bu Wiji nanti akan menerapkan 2 penilaian. Oke, yang pertama itu penilaian sikap. Sikap itu berarti dilaksanakan ketika observasi. Oke, selama pembelajaran di kelas. Oke, nanti kalau tes tertulis berarti kan untuk mengukur tingkat pengetahuan dari anak. Oke, berarti nanti ada sejenis mungkin kuis Bu Wiji ya. Oke, nanti disampaikan ke anak dan anak juga ikut mengerjakan. Oke. Nah, untuk supervisi besok atau ya terkait pembelajaran yang akan saya amati itu sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya itu seperti apa Bu? Untuk sasaran kelasnya ini di kelas 11. Kelas 11, oke. Mungkin pembelajaran ke jam ketiga. Jam ketiga. Oke, berarti kan berapa JP itu? 2 kali. Oke. 2 JP berarti jam ketiga dan jam keempat itu di kelas 11. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya kapan itu Bu Wiji? Insya Allah hari Rabu. Rabu ya? Oke, berarti kan kalau sekarang masih hari Selasa lah ya. Berarti Rabu berarti besok ya? Oke. Nah, baik. Ya, itu saja mungkin Bu Wiji yang saya tanyakan di kegiatan diskusi praobservasi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan itu dapat memberikan gambaran lah, dan mudah-mudahan dapat memberikan kesiapan juga kepada Bu Wiji dan Bu Wiji jadi lebih percaya diri nanti ketika melaksanakan pembelajaran. Itu kalau saya amati dari jawaban Bu Wiji, insya Allah pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Wiji itu akan berpusat pada murid dan memberikan makna kepada murid. Ya, oke, lancar-lancar Bu Wiji ya. Semoga besok bisa dilaksanakan dan besok kita kembali lagi. Itu saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Wiji di kelas 11. Oke, lancar-lancar Bu Wiji ya. Oke, terima kasih banyak ini Bu Wiji. Oke, baik. Nah, itu terkait diskusi saya dengan Bu Wiji selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah Wanareja yang akan saya observasi besok ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi ya. Nah, baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa biasanya yang memimpin berdoa? Oh, Jujun. Boleh Jun, silakan dipimpin doanya Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sudah selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa Puja yang tidak berangkat? Oh, Aji. Aji kenapa? Oh, sakit. Ada yang lain yang tidak berangkat? Razi. Razi juga kenapa? Sakit juga. Ya, udah itu saja ya, tidak ada lagi. Ya, baik. Untuk teman-teman yang hari ini tidak berangkat karena sakit, nah kita doakan ya semoga cepat sembuh, kemudian bisa melaksanakan aktivitas kembali seperti kita ya, melaksanakan pembelajaran. Ya, masih semangat ya? Masih, pagi-pagi harus masih semangat karena memang energinya masih banyak ya. Nah, sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Dibiasakan sarapan ketika pagi hari ya. Coba Evan sudah sarapan? Sudah. Sama apa Van sarapannya Van? Sama telur. Telur dimasak apa?
Oh, telur mata sapi atau telur ceplok ya biasanya ya kita mengenalnya ya. Buat sendiri atau dibuatkan ibu di rumah? Buat sendiri? Oh, buat sendiri. Berarti bisa dong kalau buat sendiri. Bagaimana cara membuat telur mata sapi? Gimana coba Van? Yang keras. Sama tahu di sini ada yang belum bisa masak telur ya. Nah, kita berbagi. Caranya seperti apa Van? Coba Van. Panaskan minyak. Iya, panaskan minyak. Terus apa? Potong. Oh, pakai cabe. Eva suka pakai cabe. Mungkin bisa ditambahkan ya telur ceploknya dengan aneka bumbu sesuai dengan selera. Kemudian tinggal diapakan? Oh, telurnya dimasukkan ke dalam, ya, ke dalam minyak atau wajan yang sudah ada minyaknya ya. Iya. Kemudian tunggu berapa menit Van sampai matang? Ya, Oh, dikira-kira aja. Kalau sudah matang berarti sudah gitu ya. Iya. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini adalah betul ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu pembelajaran apa hari ini? Kita mau belajar tentang apa? Atau kita lihat hasil dari belajar kelompok dari masing-masing kelompok ya. Nah, sebelumnya tapi Ibu lihat ini masih kurang bersemangat ya. Tuh. Mungkin Ibu di sini akan memberikan satu kegiatan yang mungkin sudah mulai ngantuk agar tidak ngantuk ya. Boleh konsentrasi ya. Kalian ini kan sudah berkelompok ya. Masing-masing kelompok memiliki nama. Permainannya adalah ketika Ibu menyebutkan nama kelompok kalian, misalkan satu, yang tepuk tangan 2 kali, kelompok 1 ya, paham nggak? Terus nanti kalau Ibu menyebutkan kelompok 2 atau mungkin 2 gitu ya, yang tepuk tangan adalah kelompok 2 dan seterusnya seperti itu, paham? Paham. Bisa dimulai ya. Ya, konsentrasi. Siap. Ingat-ingat, kalian kelompok berapa? Ingat ya. Nah, siap? 1. Ayo, 1. 2 kali ya. Itu paham nggak? Ya, coba diulang. 1, 2, 3, 4. Nah, lemes banget. Ayo, sudah siap ya? 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 3. Sudah semangat apa belum? Atau perlu 1 kali lagi? Sudah, boleh. Kita lanjutkan untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang simetris atau teratur. Sebutkan dan jelaskan struktur teks produk dengan benar. 1. Bagian tujuan dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks produk. 2. Bagian material berisi alat dan bahan yang diperlukan. Bagaimana langkah-langkah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai. Tentukan jenis teks prosedur apa pada teks prosedur tersebut. Menjelaskan tentang proses atau instruksi dari sebuah alat atau pekerjaan. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya, poin 2 dan 3 ya. Teks
3 dan 4 berkaitan dengan struktur dan jenis teks prosedur. Dari struktur dan jenisnya sudah paham, ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Tidak ada ya? Sudah paham semua mengenai strukturnya? Jenisnya juga sudah ya. Silakan boleh duduk kembali. Berikan apresiasi untuk kelompok 2. Silakan duduk dulu. Ya, kita sudah menyaksikan dari 3 kelompok ya yang menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja sih yang ada di dalam observasi yang sudah kalian amati tadi? Entah itu yang kalian lihat dari gambar, kemudian lihat dari video, ya, kemudian kalian dengar lewat audio. Nah, mungkin jenis teksnya beroleh sesuatu ya. Barangkali nanti berjalannya waktu kita menemukan sesuatu hal yang baru. Tuh ya, mungkin sekarang kalian baru tahu nih, oh ternyata teks prosedur ini sebenarnya saya sudah pernah melakukan nih prosedur ini, hanya saja saya nggak tahu kalau ini ternyata namanya teks prosedur. Nah, saya melakukan ini nih, ternyata ini merupakan prosedur juga gitu, ya. Kalian mau operasikan HP merupakan prosedur atau enggak? Nah, membuka aplikasi, mungkin mendownload aplikasi juga ya, merupakan prosedur. Tuh. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk dipimpin berdoa lagi ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan, tadi seperti awal ya, Jujun yang memulai pembelajaran hari ini, juga Jujun yang memimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan, Jujun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Beri apresiasi untuk kita semua ya. Harus tetap semangat ya. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Biji. Ya, selamat siang Pak Agung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Kemarin kan kita sudah melaksanakan tahap observasi kan ketika hari Selasa, dan hari Rabunya kita melaksanakan observasi, dan sekarang ini kita masuk ke tahapan pasca observasi. Nah, tujuannya itu intinya di pasca observasi itu merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Wiji laksanakan kemarin, intinya refleksi. Nah, ketika observasi kemarin kan saya juga mencatat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Wiji. Tapi sebelum saya menyampaikan terkait hasil observasi saya, catatan-catatan saya ketika observasi, mungkin saya ingin berdiskusi dulu dengan Bu Wiji terkait pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Tidak apa-apa Bu Wiji ya? Tidak aman ya? Nah, Bu Wiji, bagaimana perasaan Bu Wiji ketika kemarin melaksanakan pembelajaran? Sebelumnya kan kita praobservasi, terus melaksanakan proses pembelajaran, bagaimana perasaannya Bu Wiji? Perasaannya ketika pembelajaran itu, ketika diobservasi Pak Agung ya, sedikit gugup ya, karena memang kan mungkin berasa diamati seperti itu, mungkin itu saja. Oh, berarti karena biasanya memang tidak ada yang mengamati, ya mengajar biasa kayak gitu. Jadi kan mengamati kan berasa dinilai gitu, benar apa salahnya. Iya, berarti karena ada yang menilai,
Tadinya Iya. lagi grogi Iya. ya. Kalau sebelumnya kan tidak ada yang mengobservasi, kayak berarti sedikit gugup ya Bu Iji ya. Iya. Oke, nah terkait proses pembelajarannya Bu Iji kemarin itu bagaimana proses pembelajarannya? Kalau proses pembelajarannya, kebetulan saya kan menerapkan model problem based learning ya Pak. Itu pendekatannya juga berdiferensiasi. Untuk proses pembelajaran saya pikir sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya buat kayak gitu. Anak juga sudah banyak yang mampu untuk mencapai hal-hal tersebut. Di palingnya mungkin dari banyaknya anak ya tetap saja masih ada satu atau dua yang tidak tahu apa yang sedang dipelajari kayak gitu mungkin. Tapi untuk media, kalau diferensiasi itu kan tiga ini ya, tiga gaya belajar gitu. Jadi saya menyiapkan media pembelajarannya yang bermacam-macam, dari video, mungkin audio, kemudian Jadi intinya untuk proses pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran sudah disampaikan dan sudah tercapai juga. Tapi memang ada beberapa siswa yang mungkin 1, 2, atau 3 yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu. Dan untuk model PBL juga sudah dilaksanakan, kan ada 5 sintak berarti sudah dilaksanakan semua. Oke. Terus untuk yang diferensiasi juga sudah dilaksanakan. Nah, untuk diferensiasinya Bu Iji menggunakan diferensiasi apa? kalau saya prosesnya itu saya menyediakan beberapa media pembelajarannya. Oke, berarti proses ya. Baik. Nah, terkait tadi ketika kita melaksanakan berbagai kegiatan, bukan hanya mengajar saja, kan tentu kita menemukan hambatan ya Bu Iji. Kira-kira ketika proses pembelajaran kemarin, hambatan apa yang Bu Iji temui ketika proses pembelajaran? Kalau hambatannya itu sama mungkin dengan pertemuan sebelumnya, ya masih ada beberapa anak yang aktifnya itu saja, entah itu bertanya atau menambahkan, ya seperti itu. Yang banyak berbicara hanya beberapa saja. Berarti intinya kemampuan berbicara anak menyeluruh ya, baru anak-anak itu saja yang mau dan mampu bertanya dan menanggapi. Entah itu yang lain karena malu atau takut salah atau bagaimana gitu. Oke, baik. Itu kan hambatan ketika proses pembelajaran. Untuk hambatan teknis ada tidak kemarin? Untuk hambatan teknis mungkin ini ya, mempersiapkan media ajarnya seperti alat seperti mungkin saya menyiapkan proyektornya kayak gitu. Jadi kalau misalnya diberi waktu untuk pembelajaran mungkin 90 menit, mungkin berapa menit saja itu sudah terpotong banyak untuk mempersiapkan alat-alatnya kayak gitu. Karena memang kita kan belum terpasang secara permanen nih Pak Agung. Kita jadi Iya, memang kita masih mencari sendiri. Berarti Bu Iji ketika mempersiapkan alat itu pas ketika jam pembelajarannya ya, tidak dari jauh-jauh jam ya. Oke, berarti mungkin efeknya itu apa Bu ketika mempersiapkan alatnya? Jadi mungkin apa ya, pembelajaran yang saya sampaikan mungkin yang saya sudah laksanakan ada yang tidak tersampaikan mungkin karena kan takutnya memakan jam pelajaran berikutnya kayak gitu. Ya mungkin mau nggak mau ya bagaimana caranya mungkin ya tetap aja disampaikan meskipun tidak maksimal mungkin kayak gitu. Nah, menurut Bu Iji, tadi kan hambatan-hambatan itu ditemui ketika proses pembelajaran dan yang di luar proses pembelajaran. Nah, itu alasannya bisa terjadi hambatan itu apa menurut Bu Iji? Ya mungkin kalau dari segi anak ya, mungkin yang malu bertanya itu karena ya mereka mungkin tidak tahu apa yang mau mereka tanyakan karena mereka tidak tahu apa yang akan dipelajari mungkin. Karena anak itu kan terkadang sekarang saya lihat itu tidak mempersiapkan apa yang besok akan dipelajari itu karena membaca dulu atau apa, mungkin bahkan anak itu tahu pelajaran yang akan dia pelajari ketika itu gitu, ketika pelaksanaan gitu. Karena memang kan di setiap pembelajaran kita kan selalu menyampaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan dilakukan di pertemuan selanjutnya, tapi anak karena mungkin tidak belajar tidak menyiapkan gitu, mungkin tidak cari tahu terlebih dahulu. Terkait alasan misalkan yang tadi yang peralatan itu bisa
menggunakan jamnya Bu Ici dari persiapan lebih awal itu kenapa? Ya terkadang kita juga kan kebagian jamnya nggak selalu jam awal ya Pak Agung gitu, karena mungkin itu salah satunya. Kalau beda ceritanya mungkin kalau kita mendapatkannya jam di pagi hari gitu, mungkin kita bisa masuk dulu sebelum jamnya, kita mempersiapkan gitu. Kita masuk mengajar sudah siap semua, tidak memakan waktu pembelajaran gitu. Iya, tentunya kalau kita jamnya pagi mungkin Bisa, pagi kan belum ada ya. jam guru lain, kita bisa mempersiapkan alat. Iya. Tapi kalau di waktu tengah-tengah kan Itu Biji jam lumayan. 3 atau 4 kan Iya. ya. Lumayan sulitnya di situ. Nah, setiap hambatan kan pasti ada solusinya Bu Ici. Kira-kira Bu Ici solusi apa yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang tadi Bu Ici temui? Untuk hambatan yang anak, Ya. untuk hambatan anak mungkin saya sekarang lebih ke ini ya, memperhatikan setelah saya mengakhiri pembelajaran mungkin saya menyampaikan bahwasanya bahwa pertemuan yang akan mendatang kita akan belajar apa, mungkin kayak gitu. Itu gambaran anak mungkin bakal belajar deh ya sebelum pertemuan yang akan datang kayak gitu. Mungkin itu. Di akhir pembelajaran Bu Ici menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu materinya apa, Ya. diharapkan nanti Gambarannya. anak-anak itu belajar di rumah. Belajar Jadi dulu, besok Iya. sudah ada pertanyaan Ya, yang akan setidaknya disampaikan. bekal, tahu Iya. dulu kita akan belajar apa. Iya. Terkait tadi kalau hambatan yang peralatan gimana tuh mengantisipasinya? Ya kalau untuk peralatan, mungkin saya itu akan mengusahakan bagaimana caranya apa ya, menyiapkannya lebih awal. Lebih awal. Kayak gitu. Ya, Jadi dipersiapkannya lebih awal lah ya, Lebih berarti awal. jauh-jauh jam. Nah, juga untuk mungkin modulnya mungkin ya saya bagaimana caranya saya bisa menyampaikan semua meskipun waktunya mepet gitu. Ya. Nah, luar biasa sekali Bu Ici terkait solusi yang dihadirkan terkait untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi. Ya, nah, itu Bu Ici mau melaksanakan solusi-solusinya itu kapan? Mungkin pertemuan berikutnya. Oke, luar biasa ya. Jadi Langsung setelah evaluasi. pasca observasi Iya. ini karena kita menemukan hambatan dan Bu Ici juga memberikan solusi, berarti besok pertemuan Iya, di diusahakan secepatnya. di minggu selanjutnya Iya. Bu Ici langsung mencoba Mencoba. solusi itu. Ya, luar biasa sekali Bu Ici ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ici terkait solusi-solusi tadi juga dapat ya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, terkait catatan observasi saya juga hampir sama Bu Ici. Jadi ketika kemarin observasi mempersiapkan alatnya yang agak sedikit menyita waktu. Dan jam masuk jam ketiga mungkin ada sekitar 10 menit mempersiapkan alat dulu. Jadinya Bu Ici mungkin tidak full ya. Itu yang pertama terkait catatan saya sama. Terus yang kedua memang saya juga mengamati ada beberapa siswa yang pasif itu, yang bertanya ya anak-anak itu saja. Itu juga saya mengamati sama dengan yang disampaikan oleh Bu Ici. Terus terkait yang aspek pengembangan Bu Ici, misalkan tujuan pembelajaran, kalau saya lihat sudah tersampaikan. Itu buktinya LKPD-nya sudah menunjang siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu di LKPD. Terus yang terkait PBL juga Bu Ici sudah terlaksana, sintak-sintaknya sudah terlaksana dengan tepat, 5 sintak itu, dan untuk berdiferensiasi sudah dilaksanakan juga. Yang terkait Bu Ici kan diferensiasi proses medianya kan beda-beda yang diberikan kepada setiap kelompok itu juga sudah tercapai. Nah, jadi hampir sama catatan observasi saya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ici. Ya, mudah-mudahan melalui kegiatan observasi dan pasca itu Bu Ici bisa ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan saya dan Bu Ici juga nantinya bisa menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid, berpihak pada murid, dan bermakna juga untuk murid. Oke, mungkin itu saja ya Bu Ici yang dapat ya saya tanyakan di pasca observasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terkait observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat pada kita. Oke, baik Bu Ici, kira-kira ada yang mau disampaikan Bu Ici? Tuh apa ya, mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin ucapan terima kasih juga ya
dengan adanya kegiatan pengajian seperti ini, terus melihat saya mungkin proses mengajarnya seperti apa, terus saya setidaknya dinilai gitu ya, ya bisa tahu mungkin saya memiliki kekurangannya di mana, mungkin dari itu modul ajarnya atau mungkin ketika pembelajaran. Intinya buat refleksi kita Iya, lah, refleksi. sama-sama refleksi kita. Itu saja mungkin ya, Ya. yang dapat saya tanyakan ke Wiji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu kegiatan yang Wiji yang sedang dilakukan. Oke, terima kasih Wiji ya. Ya.